Bab 2911, Pembohong Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Perkebunan Sekte Surgawi yang mendalam terdiri dari sekelompok pulau terapung. Pulau-pulau terapung itu tampak megah, itu tampak seperti utopia suci tempat para dewa dan dewa bersemayam. Di titik tertinggi perkebunan, ada 3 pulau terapung yang lebih kecil. Setiap pulau memiliki tempat tinggal dengan halaman dan dikelilingi oleh pemandangan pepohonan yang rimbun dan bunga-bunga indah. Tetua tertinggi Sekte Surgawi Tai Yi dan Kepala Alkemis Surgawi, Tai Tai He dan Duan Lingtian, di sini untuk bertemu dengan pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Suara Tai Tai He, tetua tertinggi dari Sekte Surgawi Tai Yi, bergema di seluruh tanah milik Sekte Surgawi yang mendalam. Suaranya menarik perhatian 3 orang yang tinggal terpisah di 3 pulau kecil di puncak, untuk sementara mengganggu aktivitas mereka. Ikat Tai He, mantan penjaga kiri dari Sekte Surgawi Tai Yi Wastelen yang memiliki terobosan dan menjadi Duke Surgawi Bintang 7 beberapa tahun yang lalu, seorang lelaki tua bergumam pada dirinya sendiri sambil menyeruput teh di halaman rumahnya. Orang tua itu kurus. Jubah putih panjang yang dikenakannya membuatnya terlihat seperti ahli bela diri. Ekspresinya tetap tenang saat dia mengabaikan Tai Tai He. Di pulau kecil lainnya, seorang pria parubaya sedang berbaring di halaman, tidur siang, dia melesat segera setelah dia mendengar suara Tai Tai He. Jubah birunya berkibar di udara saat matanya berkilat dingin. Dia bergumam pelan, Adipati Surgawi 7 bintang saja berani datang mencari masalah di Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Apakah dia bosan hidup? Di pulau ketiga di puncak Sekte Surgawi yang mendalam, seorang pria parubaya berpakaian hijau sedang menyirami bunga di halamannya. Dia berhenti sejenak ketika dia mendengar suara Tai Tai He sebelum dia terus menyirami bunganya dengan tenang. Ekspresi wajahnya tetap sama dari awal hingga akhir. Rasanya seolah-olah gunung runtuh di depannya, dia tetap tidak terpengaruh. 2 pria parubaya yang tinggal di 2 dari 3 pulau terapung yang lebih kecil di puncak tanah Sekte Surgawi yang mendalam adalah kembar identik. Meskipun penampilan mereka serupa, tidak sulit untuk membedakan mereka berdasarkan sikap dan aura yang mereka pancarkan. Sementara itu, di lingkar luar tanah Sekte Surgawi yang mendalam. Begitu Tai Tai He selesai berbicara, sekelompok murid patroli Sekte Surgawi yang mendalam muncul dan mengepung Tai Tai He, Duan Lingtian, dan Huaner. Petunjuk ketakutan bisa dilihat di kedalaman mata mereka saat mereka melihat Tai Tai He. Meskipun Duke Surgawi 7 bintang seperti Tai Tai He diremehkan oleh pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam, murid-murid yang berpatroli ini sama sekali bukan tandingan Tai Tai He. Seorang Duke Surgawi 7 bintang dapat dengan mudah membunuh mereka hanya dalam sekejap mata. Para murid tahu bahwa mereka mempertaruhkan hidup mereka dengan datang ke sini untuk menghadapi Tai Tai He. Namun, mereka harus menjalankan tugasnya. Jika tidak, mereka akan ditegur oleh para tetua dari Sekte Surgawi yang mendalam. Berdasarkan nada suaranya, jelas bahwa tetua tertinggi dari Sekte Surgawi Tai Yi datang untuk mencari masalah. Atas nama Sekte Surgawi yang mendalam, saya berdoa agar dia tidak bertindak sembrono dan menyerang kita secara tiba-tiba. Salah satu murid yang berpatroli berdoa dengan khusyuk saat kecemasan dan ketakutan muncul. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, suara angin menderu terdengar di udara saat sekelompok orang muncul dari segala arah dari tanah Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Setelah melihat ini, para murid yang berpatroli menghela nafas lega dalam hati. Segera setelah itu, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan, dan ekspresi mereka puas ketika mereka melihat Tai Tai He. Ketakutan di mata mereka benar-benar hilang. Penatua Hong ada di sini. Dia adalah Duke Surgawi 8 Trigram. Penatua Qi juga ada di sini. Dia juga seorang Duke Surgawi 8 Trigram. Penatua Huang, Penatua Qiu, Penatua Chen. 7 bintang Adipati Surgawi dari Sekte kami juga ada di sini. Tai Tai He telah melanggar Sekte Surgawi yang mendalam kami. Kesalahannya dianggap sebagai kesalahan besar di semua sekte. Semangat para murid melonjak ketika pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam tiba. Sekarang gelombang tampaknya telah berubah. Mereka mulai merasa kasihan pada trio dari Sekte Surgawi Tai Yi sebagai gantinya. 2 pria berdiri di depan kelompok pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam. Mereka adalah seorang pria tua dan seorang pria parubaya. Pria tua itu mengenakan jubah hijau panjang. Ekspresinya muram dan dingin. Para murid telah memanggil orang tua itu sebagai Penatua Hong,
salah satu dari 8 trigram adipati surgawi dari Sekte Surgawi yang mendalam. Pria parubaya itu mengenakan jubah abu-abu muda. Dia memiliki kulit seperti batu giok. Matanya berkilat dingin saat dia melihat Tai Tai He. Para murid telah memanggilnya sebagai Penatua Qi. Dia juga seorang duke surgawi 8 trigram. Tai Tai He, sebagai penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Taiyi, Anda harus menyadari bahwa Anda melanggar aturan ketika Anda menyerbu ke dalam tanah Sekte Surgawi-Surgawi yang mendalam. Lebih baik kau jelaskan dirimu sendiri, Tetua Hong berkata dengan dingin sambil menatap Tai Tai He. Tepat sekali, Penatua Qi menimpali saat dia memelototi Tai Tai He. Tai Tai He, sebagai penatua tertinggi Anda harus tahu bahwa pelanggaran adalah pelanggaran besar, bukan? Saya percaya Sekte Surgawi Taiyi akan tidak senang juga jika orang-orang masuk tanpa izin di tanah miliknya, kan? Matanya menjadi lebih dingin saat dia berbicara. Segera setelah Penatua Hong dan Penatua Qi selesai berbicara, para tetua di belakang mereka mulai berbicara satu demi satu dengan marah saat mereka memelototi Tai Tai He. Niat membunuh melintas di mata mereka saat mereka berbicara. Ikat Tai He, jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang memuaskan hari ini, kami tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Tepat sekali, bahkan tanpa Penatua Hong dan Penatua Qi, kami masih mampu memenjarakan Anda di Sekte Surgawi yang mendalam. Tai Tai He, kamu harus membayar untuk masuk tanpa izin. Tai Tai He sedikit terkejut dengan permusuhan terang-terangan mereka. Mereka secara langsung menuduhnya melakukan pelanggaran tanpa berusaha menjadi diplomatis. Namun demikian, dia menutup telinga terhadap mereka dan mundur ke sisi Duan Lingtian hanya dalam sekejap. Para pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam tercengang ketika mereka melihat ini. Berdasarkan tindakan Tai Tai He, sepertinya Duan Lingtian adalah pemimpin dari ketiganya. Pada saat ini, Duan Lingtian melangkah maju dan dengan santai berkata, pelanggaran hari ini tidak ada hubungannya dengan Penatua Tai. Akulah yang menyarankan untuk masuk ke tanah Sekte Surgawi yang mendalam. Saya, Duan Lingtian, datang hari ini hanya untuk satu tujuan, dan satu tujuan saja. Aku ingin mendengarkan tuan mudamu, Bai Yusuan, menceritakan bagaimana dia selamat ketika He San, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, diduga mencoba membunuhnya. Matanya berkilat dingin ketika dia berbicara. Keributan pecah di antara pejabat tinggi dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam segera setelah Duan Lingtian selesai berbicara. Kaulah yang menyarankan masuk tanpa izin di tanah Sekte Surgawi-Surgawi yang mendalam kita. Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu seperti itu? Tepat sekali, meskipun Anda adalah seorang jenius yang langka dalam alkimia, Anda hanyalah seorang surgawi tertinggi surgawi. Mustahil bagi seorang overarching Heavenly Supreme Celestial yang lemah sepertimu untuk bisa menembus formasi defensif sekte kita. Apakah kamu pikir kami bodoh? Para pejabat tinggi mencibir ketika mereka memandang Duan Lingtian seolah-olah dia adalah orang bodoh. Mereka terus mengejeknya. Hei, apakah kamu tidak mendengar berita dari Sekte Blissful? Master Duan dari Sekte Surgawi Taiyi telah berbohong tentang berasal dari klan yang kuat di daerah pusat. Saya mendengar tentang itu. Bagaimana kita bisa mempercayai kata-kata pembohong? Dia tidak lain hanyalah pembohong. Duan Lingtian tetap tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Meskipun nadanya acuh tak acuh, ketika dia berbicara, suaranya meredam keributan dari pejabat tinggi. Aku akan memberimu waktu 3 tarikan nafas. Dalam waktu 3 tarikan nafas, jika tidak ada yang memanggil Bai Yusuan, aku akan membunuh salah satu dari kalian. Aku akan terus membunuh salah satu dari kalian pada satu waktu sampai Tuan Muda dipanggil. Dia berbicara dengan sangat sembrono sehingga seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Seluruh tempat itu sunyi seperti kuburan begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Setelah beberapa saat, pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam tertawa terbahak-bahak ketika mereka sadar kembali. Ini membunuhku. Semuanya, apakah Anda mendengar apa yang dia katakan? Dia berkata jika kita tidak memanggil Tuan Muda ke sini setelah 3 tarikan napas, dia akan membunuh kita satu persatu sampai kita memenuhi permintaannya. Bab 2912, Pembangkit Tenaga Listrik Tersembunyi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Para pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Penghinaan meluap di mata mereka saat mereka mengejek Duan Lingtian. Meskipun Penatua Hong dan Penatua Qi,
dua Duke Surgawi 8 Trigram dari Sekte Surgawi yang mendalam, tetap diam, penghinaan mereka juga terlihat jelas. Aku ingin tahu dari mana surgawi tertinggi surgawi yang lemah ini mendapatkan keberanian untuk mengucapkan omong kosong seperti itu. Dia pasti sudah gila, dia hanya seorang surgawi tertinggi surgawi, namun, dia memiliki keberanian untuk memuntahkan ancaman kematian pada kita. Aku bertanya-tanya setelah waktu 3 napas, siapa di antara kita yang dia pikir dia mampu membunuh? Kita akan melihat dalam 2 napas lagi. Pada saat yang sama, para murid yang berpatroli berdiskusi di antara mereka sendiri secara sembunyi-sembunyi. Sebagian besar dari mereka berpikir Duan Lingtian telah melebih-lebihkan dirinya sendiri dan akan segera harus menanggung konsekuensi dari kesombongannya. Jadi, dia adalah kepala alkemis celestial dari Sekte Surgawi Taiyi, Duan Lingtian. Orang paling terkenal di 6 wilayah Tenggara selama konferensi alkimia. Tepat sekali, itu dia. Dia diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka terbaik di 6 wilayah Tenggara. Dikatakan juga bahwa dia adalah seorang celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Tidak dapat disangkal bahwa dia benar-benar luar biasa, telah mencapai prestasi seperti itu baik dalam alkimia maupun basis kultivasinya. Namun pada akhirnya, dia masih hanya seorang surgawi tertinggi surgawi. Kenapa dia begitu percaya diri? Dia hanya mengancam akan membunuh para tetua jika mereka tidak memenuhi permintaannya. Apakah dia gila? Sebelum identitas aslinya diungkapkan oleh Sekte Bahagia, para tetua mewaspadai dia. Namun, setelah mengetahui bahwa dia hanya seorang transenden, para tetua tidak lagi waspada. Dia mencari kematian. Apakah dia tidak sadar bahwa Sekte Blissful telah menyelidiki secara menyeluruh dan mengungkap latar belakang dan identitasnya? Aku yakin dia tidak sadar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong? Pada saat ini, suara Duan Lingtian terdengar di udara. Waktunya habis. Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, suaranya meredam keributan di sekitarnya. Para pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam memandang Duan Lingtian dengan puas dan menghina. Salah satu penatua melangkah maju dan berkata, "Itu benar. Waktunya habis. Aku ingin tahu siapa di antara kita yang akan kamu bunuh." Dia terus berkata dengan nada mengejek, "Di antara para tetua dari Sekte Surgawi-Surgawi yang mendalam, 6 adipati surgawi kombinasi seperti saya dianggap biasa-biasa saja. Mengapa Anda tidak mencoba saya?" Setelah melihat ini, Tai Tai He menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan, "Sekelompok idiot." Gelombang belas kasihan muncul di hatinya saat dia melihat orang-orang dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Dia merasa kasihan atas ketidaktahuan mereka. Duan Lingtian memandang sesepuh yang telah berbicara saat matanya bersinar dengan niat membunuh. "Sejujurnya, sulit untuk memilih satu. Karena kamu tidak bisa menunggu dan menawarkan dirimu sendiri, aku akan dengan senang hati memenuhi keinginanmu." Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, Duke Surgawi 6 kombinasi tiba-tiba mengalungkan tangannya di lehernya. Wajahnya memerah, dan ekspresinya berubah kesakitan. Para tetua lainnya dari Sekte Surgawi yang mendalam menyaksikan dengan kaget saat ekspresi mereka berubah secara drastis. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di udara. 6 kombinasi adipati surgawi dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam telah meledak menjadi kabut darah. Hanya cincin tata ruang yang bisa dilihat di tengah kabut darah. Mereka menyaksikan gelombang energi membawa cincin tata ruang ke Duan Lingtian sebelum dia menyingkirkan cincin tata ruang. Ketika pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam sadar kembali, mereka menarik napas dengan tajam. Ketakutan merayap ke dalam hati mereka dan melintas di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian. Sementara itu, Penatua Hong dan Penatua Qi, 2 adipati surgawi 8 Trigram dari Sekte Surgawi yang mendalam, buru-buru mengamati sekeliling mereka untuk mencari pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Mereka yakin ini adalah pekerjaan pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Akan mudah bagi mereka untuk membunuh 6 kombinasi adipati surgawi dengan basis kultivasi mereka, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak meninggalkan jejak. Hanya seseorang yang memiliki basis kultivasi pemimpin sekte kita, setidaknya, yang mampu membunuh Duke Surgawi 6 kombinasi tanpa meninggalkan jejak, kan? Penatua Hong bertanya kepada Penatua Qi melalui transmisi suara. Dia ketakutan dalam hati. "Aku khawatir begitu. Hanya Duke Surgawi 9 istana atau seseorang yang lebih kuat yang mampu membunuh 6 adipati surgawi kombinasi sedemikian rupa. Kami tidak cukup waspada,
itu sebabnya kami tidak menangkap gerakannya. Penatuaki menjawab melalui transmisi suara. Menurut pendapatnya, sebagai Duke Surgawi 8 Trigram, dia akan dapat menangkap gerakan Duke Surgawi 9 Istana selama dia tetap waspada. Dia juga yakin pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang telah membunuh 6 kombinasi Duke Celestial sekte mereka adalah Duke Surgawi 9 Istana paling banyak, hanya peringkat yang lebih tinggi dari mereka. Sementara itu, para murid yang berpatroli tercengang dan tidak percaya. Cemoohan di mata mereka telah menghilang saat mereka melihat Duan Lingtian lagi. Apa yang terjadi? Mati. Yang lebih tua sudah mati. Penatua Peng adalah Adipati Surgawi 6 kombinasi, kan? Dia baru saja meledak dan mati. Apakah Duan Lingtian membunuhnya? Tak lama kemudian, para murid yang berpatroli memperhatikan Penatua Hong, Penatua Qi, dan para penatua lainnya tampaknya melihat sekeliling mereka, dan kesadaran muncul pada mereka. Itu pasti serangan diam-diam dari pembangkit tenaga listrik tersembunyi. Namun, mengapa ada pembangkit tenaga listrik seperti itu dengan Duan Lingtian? Bukankah Sekte Blissful membuktikan Duan Lingtian berbohong tentang berasal dari klan yang kuat di daerah pusat? Itu benar, tapi, bagaimana lagi kamu menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya? Pada saat ini, tidak hanya para murid yang berpatroli dari Sekte Surgawi yang mendalam yang bingung, tetapi bahkan para pejabat tinggi juga bingung. Terlepas dari kematian 6 kombinasi Adipati Surgawi, orang-orang dari Sekte Surgawi yang mendalam tampaknya telah melupakan permintaan Duan Lingtian agar mereka memanggil Bai Yusuan, tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam. Duan Lingtian menyipitkan matanya, kesabarannya mulai menipis. Baiklah, 3 napas lagi telah berlalu. Sebelumnya, orang-orang dari Sekte Surgawi yang mendalam telah menolak ancaman kematian Duan Lingtian. Namun, setelah menyaksikan kematian seorang penatua, seorang Adipati Surgawi 6 kombinasi, mereka mulai menganggapnya serius. Ketika mereka mendengar suara Duan Lingtian lagi, rasanya seolah-olah malaikat maut telah berbisik di telinga mereka. Rasa dingin menjalar di punggung mereka, dan wajah mereka memutih seperti selembar kertas. Duan Lingtian mencibir, dia berkedip-kedip menghilang dari pandangan, hanya menyisakan bayangan di belakangnya. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan Penatua Hong. Setelah melihat ini, akhirnya orang-orang dari Sekte Surgawi-Surgawi yang mendalam sadar bahwa tidak ada kekuatan tersembunyi yang melindungi Duan Lingtian dalam kegelapan. Itu semua yang dilakukan Duan Lingtian selama ini. Memang, Duan Lingtian sengaja membuat langkah yang akan membuat jelas bahwa tidak ada pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Dia berdiri di depan Penatua Hong dan dengan dingin berkata, Duke Surgawi 8 Trigram. Ekspresi Penatua Hong berubah drastis. Matanya melebar ketakutan saat dia melihat Duan Lingtian. Dia cepat. Penatua Qi yang baru saja sadar kembali ketakutan ketika dia melihat Duan Lingtian berdiri di depan Penatua Hong. Bab 2913, 3 leluhur tua dari Sekte Surgawi yang mendalam penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Duke Surgawi 8 Trigram. Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat Penatua Hong, salah satu dari 8 Trigram Adipati Surgawi dari Sekte Surgawi yang mendalam. Ekspresi Penatua Hong dan Penatua Qi berubah drastis ketika Duan Lingtian muncul di depan Penatua Hong. Astaga, 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 tanpa peringatan apapun, seberkas cahaya ungu melesat keluar dari Duan Lingtian seperti pita ungu ke arah Penatua Hong dan mengikat tangan dan kakinya menjadi satu. Para pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam tercengang, dan mata mereka melebar tak percaya ketika mereka melihat Penatua Hong berjuang dengan sia-sia untuk membebaskan diri dari ikatan energi ungu. Demikian pula, para murid yang berpatroli dari Sekte Surgawi-Surgawi yang mendalam juga terkejut. Bagaimana mungkin? Surga, apakah saya sedang bermimpi? Duan Lingtian, alkemis surgawi terkemuka yang bahkan belum berusia 100 tahun dari Sekte Surgawi Taiyi, berhasil membatasi pergerakan Penatua Hong. Berdasarkan ekspresi Penatua Hong, sepertinya dia berjuang untuk membebaskan diri. Bukankah dia hanya seorang surgawi tertinggi surgawi? Bagaimana mungkin seorang celestial tertinggi surgawi hanya memiliki kekuatan seperti itu? Ini pasti sebuah lelucon. Ini keterlaluan. Pada saat ini, sedikit ketakutan bersinar di mata Penatua Qi saat dia bertanya kepada Duan Lingtian, kakaulah yang membunuh 6 kombinasi Duke Celestial sekte kami. Dia menyadari sekarang 6 kombinasi Duke Surgawi tidak dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang melindungi Duan Lingtian. Jelas sekali pemuda berpakaian ungu,
kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai, telah membunuh yang lebih tua. Selain itu, jelas bahwa Duan Lingtian adalah seorang adipati surgawi 10 arah, setidaknya karena dia mampu membatasi Penatua Hong dengan mudah. Tidak mungkin bahkan bagi Duke Surgawi 9 istana untuk membuat Penatua Hong benar-benar tidak berdaya. Dia tahu ini dengan sangat baik karena kekuatannya dan kekuatan Elder Hong sama. Tidak mungkin Duan Lingtian hanyalah seorang celestial tertinggi surgawi yang menyeluruh. Bahkan tidak terpikir olehnya bahwa Duan Lingtian adalah seorang raja surgawi. Bagaimanapun, seorang Duke Surgawi 10 arah yang bahkan belum berusia 100 tahun sudah cukup menakutkan. Seorang raja surgawi yang genap berusia 100 tahun tidak masuk akal sehingga bahkan tidak terlintas di benaknya. Dihadapkan dengan pertanyaan Penatua Qi, Duan Lingtian sedikit menoleh dan menatapnya. Bagaimana menurutmu? Penatua Qi hendak menjawab ketika Duan Lingtian dengan paksa mendorong tangan kanannya ke arah Penatua Hong yang telah diikat. Tidak, Penatua Hong meratap dengan sedih. Teriakannya bergema di seluruh tanah Sekte Surgawi yang mendalam. Orang-orang dari Sekte Surgawi yang mendalam dapat dengan jelas melihat api ungu yang tampaknya adalah energi asal surgawi yang keluar dari tangan Duan Lingtian sebelum menelan Penatua Hong. Ketika api ungu menghilang, hanya cincin tata ruang yang melayang di tempat Penatua Hong berdiri beberapa saat yang lalu. Ketika Penatua Qi dan pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam sadar kembali, mereka terkejut. Setelah Duan Lingtian menyingkirkan cincin tata ruang, dia menatap tajam ke Penatua Qi dan berkata, setelah 3 napas, jika masih tidak ada yang mau memanggil Tuan Muda ke sini, saya akan terus membunuh. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Penatua Qi memandang Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh sebelum dia berkata, Tuan Duan, pemimpin sekte kami telah menghukum Tuan Muda 10 tahun dalam budidaya pintu tertutup di batas surga yang mendalam untuk merenungkan kesalahannya. Ini berfungsi sebagai tanda penghormatan atas kematian leluhur tua Hesan. Kultivasi pintu tertutup sebagai hukuman. 10 tahun, Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Penatua Qi. Kemudian, dia mengejek ketika dia dengan dingin berkata, tidak masuk akal. Pemimpin sekte Bai Wuji sangat pandai dalam hal-hal yang melapisi gula. Apa perbedaan antara 10 tahun kultivasi tertutup dan tanpa hukuman? Setelah beberapa saat, mata Duan Lingtian berkilat dengan niat membunuh lagi saat dia menatap Elder Qi. Dia berkata, 3 napas lagi telah berlalu. Wajah Penatua Qi langsung memucat ketika dia merasakan niat membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian hendak membunuh Penatua Qi ketika beberapa suara marah berteriak serempak dari jauh. Berhenti sekaligus. Berhenti. Pada saat yang sama, 3 sosok bergerak dengan kecepatan kilat dan muncul di depan Duan Lingtian, melindungi Elder Qi, hanya dalam sekejap mata. Salam, leluhur tua, Penatua Qi berteriak lega. Dia hampir takut mati oleh Duan Lingtian. Gelombang besar kelegaan menguasainya ketika ketiga pria itu muncul. Meski demikian, ia tak lupa membungkuk dan menyalami ketiganya. Ketiganya terdiri dari seorang lelaki tua dan 2 lelaki parubaya. Orang tua itu kurus dan mengenakan jubah putih panjang. Dia tampak seperti ahli seni bela diri. 2 pria parubaya yang memiliki penampilan serupa jelas kembar identik. Satu mengenakan jubah biru sementara yang lain mengenakan jubah hijau. Ketiga pria ini tidak lain adalah leluhur tua dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Mereka bertiga adalah 10 arah surgawi Dukes. Mereka adalah pilar sekte, dan alasan mengapa sekte itu dianggap sebagai sekte terkuat di 6 wilayah Tenggara. Salam, leluhur tua, para pejabat tinggi dan murid-murid dari Sekte Surgawi yang mendalam menyapa ketiganya secara bersamaan. Astaga, pada saat ini, sosok lain melesat ke langit sebelum muncul di tempat kejadian. Duan Lingtian menemukan sosok itu agak akrab. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengidentifikasi sosok itu sebelum sosok itu tiba. Dia menyipitkan matanya yang berkilauan dingin. Bai Wuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Memang, itu adalah Bai Wuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Bai Wuji adalah orang yang membunuh Hesan, leluhur tua dari Sekte Surgawi Tai. Salam, Paman Senior dan Paman Junior. Bai Wuji menyapa ketiga pria itu dengan membungkuk begitu dia tiba di belakang mereka. Kakek senior yang dia maksud adalah lelaki tua yang tampak relatif muda, dan si kembar adalah paman juniornya. Setelah itu, Penatua Qi, pejabat tinggi lainnya, dan para murid dari Sekte Surgawi yang mendalam membungkuk dan menyapa Bai Wuji. Salam, pemimpin sekte.
Bai Wuji dan 3 leluhur datang setelah mereka mendengar tangisan sengsara Penatua Hong. Pada saat ini, Penatua Qi telah selesai menceritakan apa yang telah terjadi, menyebabkan ekspresi keempat pendatang baru itu berubah secara drastis. Berdasarkan kata-kata Penatua Qi, sepertinya Duan Lingtian adalah seorang adipati surgawi 10 arah, setidaknya. Duan Lingtian adalah duke surgawi 10 arah. Bai Wuji menelan ludah sebelum melangkah maju. Dia memandang Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan Duan, saya dengan tulus meminta maaf atas kematian leluhur tua Hesan. Saya mendapat kesan bahwa dia telah membunuh anak saya saat itu. Namun, ketika saya menemukan anak saya selamat, saya merasa bersalah. Oleh karena itu, saya mengirim anak buah saya ke Sekte Surgawi Taiyi untuk menawarkan reparasi untuk masalah ini. Sayangnya, itu ditolak oleh pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi. Mengenai masalah ini, Sekte Surgawi yang mendalam memang bersalah. Jika Sekte Surgawi Taiyi memiliki permintaan apapun, selama itu dalam kemampuan sekte, kami pasti akan memenuhinya." Berdasarkan kata-katanya, dia jelas siap untuk berkompromi. Meskipun dia masih agak skeptis tentang kekuatan Duan Lingtian, meminta. Senyum tipis muncul di wajah Duan Lingtian ketika dia mendengar kata-kata Bai Wuji. Pemimpin Sekte Bai benar-benar langsung dan terbuka tentang masalah ini. "Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya punya permintaan. Saya percaya permintaan saya tidak terlalu besar, dan itu seharusnya tidak menimbulkan kesulitan bagi pemimpin Sekte Bai atau Sekte Surgawi Surga yang mendalam. Boleh aku tahu apa permintaannya?" Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Bai Wuji ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. "Saya ingin Sekte Surgawi yang mendalam untuk memanggil Bai Yusuan, Tuan muda dari Sekte Surgawi yang mendalam, di sini. Jika saya tidak salah, Bai Yusuan adalah putra Anda, kan, pemimpin Sekte Bai? Bukan tugas yang sulit bagimu untuk memanggilnya, kan?" Duan Lingtian bertanya sambil menatap Bai Wuji dengan tajam. Ekspresi Bai Wuji memburuk ketika dia mendengar permintaan Duan Lingtian. Ketika Bai Wuji ragu-ragu atas permintaan Duan Lingtian, pria parubaya berpakaian hijau, salah satu dari 3 leluhur tua dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam, mengejek. Tatapannya dingin saat dia melihat Duan Lingtian. Rasanya seolah-olah musim dingin telah tiba lebih awal. Bab 2914, Kematian 10 Arah Adipati Surgawi dari Sekte Surgawi yang mendalam. Terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung setelah diberitahu oleh bawahannya bahwa Duan Lingtian kemungkinan besar adalah seorang adipati surgawi 10 arah. Bai Wuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam, tahu bahwa meskipun sekte tersebut memiliki 3 adipati surgawi 10 arah, mereka mungkin tidak dapat melakukannya untuk membunuh Duan Lingtian sama sekali. Selain itu, bagaimana mungkin seorang duke surgawi 10 arah di bawah usia 100 tahun berasal dari latar belakang biasa? Seberapa besar kemungkinan seseorang seperti itu adalah seorang transenden? Pertanyaan-pertanyaan ini mengganggunya. Dia tahu bahkan jika Sekte Surgawi yang mendalam mampu membunuh Duan Lingtian, mereka perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Untuk alasan ini, dia telah menawarkan untuk berkompromi sebelumnya. Dia berharap bisa menyelesaikan ini dengan damai. Namun, permintaan Duan Lingtian untuk memanggil Bai Yusuan, putranya, salah satu dari si kembar, seorang pria parubaya berpakaian hijau yang juga merupakan leluhur tua dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam, mengejek sebelum dia berkata, "Tuan Duan, keponakan junior saya telah murah hati kepada Anda, tetapi Anda telah melampaui batas." Garis. Dia angkat bicara karena dia tahu Bai Wuji berada dalam dilema. "Aku sudah melewati batas." Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata pria parubaya berpakaian hijau itu. "Mengapa kamu tertawa?" Pria parubaya berpakaian hijau itu bertanya. Ekspresinya memburuk sebelum menjadi sedingin es. "Kenapa aku tertawa? Apakah saya perlu melapor kepada Anda?" Duan Lingtian membalas dengan acuh tak acuh saat dia melirik pria parubaya berpakaian hijau. Api kemarahan naik di hati pria parubaya berpakaian hijau dan menari di kedalaman matanya. Dia marah dengan kata-kata Duan Lingtian. Karena dia telah menerobos dan menjadi adipati surgawi 10 arah dan leluhur tua dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam, dia tidak pernah secara terang-terangan diremehkan sampai hari ini ketika dia bertemu Duan Lingtian. "Kamu pikir kamu siapa?" Duan Lingtian menambahkan lagi. Kata-kata ini menyalakan api kemarahan yang membara di hati pria parubaya berpakaian hijau itu. Jeramilah yang mematahkan punggung unta,
dia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dia berkata dengan marah, "Kurang ajar. Beraninya kau berbicara padaku dengan cara yang kasar. Aku, Zhou Ming, ingin sekali melihat dirimu terbuat dari apa, bocah." Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawi ungu melonjak dan melonjak keluar dari tubuhnya sebelum dia diselimuti oleh api ungu. Dia telah menggunakan kemampuan surgawi kelas Duke dari Sekte Surgawi yang memiliki 3 sifat, Ki Ungu Timur. Ini adalah kemampuan surgawi yang diperoleh Duan Lingtian dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam selama konferensi alkimia. "Brat, ini aku datang." Suara pria parubaya berpakaian hijau terdengar di udara saat energi asal surgawinya berkumpul dan berubah menjadi pedang ungu raksasa. Pedang ungu itu melayang di udara seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya menuju Duan Lingtian. Itu meninggalkan riak di belakangnya saat terbang di udara. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pedang ungu besar itu terbelah menjadi puluhan ribu ki pedang ungu tiba-tiba saat melesat ke arah Duan Lingtian sebelum mereka bergabung menjadi satu lagi. Namun, tidak seperti bentuk raksasa sebelumnya, ia telah menyusut ke ukuran yang bahkan lebih kecil dari ki pedang terkecil. Warnanya juga berubah menjadi ungu begitu gelap hingga hampir hitam. Suara mendesing, kecepatannya meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Tampaknya bahkan lebih cepat daripada yang mampu dilakukan oleh 10 aras surgawi Duke setelah bergabung lagi. Gerakan pria parubaya berpakaian hijau, Zhou Ming, hanya bisa dilihat oleh 2 leluhur tua lainnya dari Sekte Surgawi yang mendalam. Bahkan Bai Wuji, seorang Duke Surgawi 9 istana, hanya mampu melihat cahaya ungu tua dari pedang. Adapun Penatuaki, Duke Surgawi 8 trigram dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam, dia hanya bisa melihat sekilas cahaya ungu gelap sebelum menghilang tanpa jejak. Sangat baik, Duan Lingtian tidak menyangka Zhou Ming akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Matanya berkilat dingin, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. "Jika kamu ingin mati, aku akan dengan senang hati membunuhmu." Energi asal surgawi ungu melonjak dan menyelimuti Duan Lingtian dalam sekejap. Aura dominannya berdesir ke sekeliling. Tubuhnya berkedip dan menghilang ke udara tipis. Jangankan Bai Wuji, bahkan 3 leluhur tua dari Sekte Surgawi yang mendalam tidak bisa menangkap gerakan Duan Lingtian sama sekali. Sepertinya Duan Lingtian benar-benar menghilang ke udara. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini teknik menghilang? Pada saat ini, kekuatan tak terlihat memblokir ki pedang ungu hitam yang masuk, dengan paksa menghentikannya di jalurnya. Serangan balik menyebabkan riak di udara yang menyebar ke sekitarnya. Tiba-tiba, ki pedang ungu hitam berbalik dan menembak ke arah Zhou Ming. Ini Duan Lingtian, dia terlalu cepat. Dia sendirian memblokir serangan Brother Ming. Saat ki pedang ungu hitam tiba-tiba berbelok, kedua leluhur tua dan Bai Wuji samar-samar melihat sosok di samping ki pedang ungu hitam. Itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian telah meraih pedang ki ungu hitam dengan tangan kosongnya. Tidak peduli seberapa keras ki pedang ungu hitam berjuang, itu tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Duan Lingtian sama sekali. Suara mendesing. Dengan ki pedang ungu hitam di tangannya, Duan Lingtian bergerak dengan kecepatan suara dan menuju Zhou Ming. Pada saat ini, kekuatan Duan Lingtian telah berkurang menjadi Raja Surgawi 8 trigram. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Zhou Ming yang merupakan Duke Surgawi 10 arah bahkan tanpa menggunakan senjata surgawi kelas raja. Kekuatan seorang Raja Surgawi memang jauh lebih unggul dari seorang Adipati Surgawi. Seorang Adipati Surgawi 10 arah saja seperti Zhou Ming bukanlah tandingan energi asal surgawi dari Raja Surgawi 8 trigram. Serangan Zhou Ming terasa seperti nyamuk yang berjuang dalam genggaman Duan Lingtian. Itu wajar karena Raja Surgawi 10 arah tidak dapat dibandingkan dengan Raja Surgawi 8 trigram sama sekali. Kamu adalah salah satu dari 10 Adipati Surgawi dari Sekte Surgawi yang mendalam. Apakah hanya ini yang kamu punya? Duan Lingtian mengejek saat dia tiba-tiba muncul di hadapan Zhou Ming. Dia mengangkat tangannya yang dengan kuat menggenggam ki pedang ungu hitam. Dia mengerahkan sedikit kekuatan, benar-benar menghancurkan ki pedang ungu hitam. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan mengumpulkan energi asal surgawi di tinjunya sebelum dia mengayunkannya ke Zhou Ming. Siluet Buddha emas menyelimutinya, dan tinjunya yang diselimuti energi asal surgawi bersinar dengan cahaya kemasan. Ini adalah metode surgawi kelas Duke dari Sekte Bahagia, metode Raja Imobilisasi.
Pikiran yang sama muncul di benak dua leluhur tua dari Sekte Surgawi Surga yang mendalam saat Duan Lingtian mengayunkan tinjunya. Pria parubaya berpakaian biru berteriak dengan cemas dan ketakutan pada saat ini, "Tolong berbelas kasih, Tuan Duan." Sayangnya, sudah terlambat. Ledakan. Sebelum Duke Surgawi 10 arah, Zhou Ming, bahkan bisa membela diri, tinju Duan Lingtian telah mendarat padanya. Hanya dengan satu pukulan, Zhou Ming meledak menjadi kabut darah yang menghujani dari langit dan mengecat tanah menjadi merah. Sepertinya Duke Surgawi 10 arah dari Sekte Surgawi yang mendalam hanyalah seekor semut. Duan Lingtian berkata sambil memegang cincin tata ruang Zhou Ming di tangannya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, orang-orang dari Sekte Surgawi yang mendalam perlahan-lahan sadar kembali. Duan Lingtian terlalu cepat bagi mereka untuk melihat gerakannya sehingga mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi. Namun, berdasarkan cincin tata ruang di tangan Duan Lingtian, tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi. Surga, apakah Duan Lingtian benar-benar membunuh leluhur tua Zhou Ming? Itu tidak mungkin, kan? Sementara itu, saudara kembar Zhou Ming, pria parubaya berpakaian biru yang juga merupakan leluhur tua dari Sekte Surgawi yang mendalam, berteriak sekuat tenaga ketika dia menyaksikan kematian saudaranya, Saudara Ming. Di sisi lain, semua orang dari Sekte Surgawi yang mendalam, termasuk Bai Wuji dan leluhur tua lainnya dari sekte tersebut, memandang Duan Lingtian dengan ngeri. Bab 2915, Bai Wuji melakukan bunuh diri penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung saat pria parubaya berpakaian biru, leluhur tua dari Sekte Surgawi yang mendalam, berduka atas kematian saudaranya, niat membunuh yang menusuk tulang muncul di kedalaman matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Dia tidak sabar untuk menggiling tulang Duan Lingtian dan menyebarkan abunya untuk membalas kematian saudara kembarnya. Air mata menggenang di matanya lagi saat matanya beralih ke kabut darah yang secara bertahap menyebar di udara. Zhou Ming adalah saudara kembar tersayangnya, dan keduanya memiliki ikatan yang erat. Mereka telah bergantung satu sama lain sejak mereka masih muda. Setelah menyaksikan kematian Zhou Ming, bagaimana mungkin dia tidak termakan oleh balas dendam? Namun, dia juga tahu betapa lemahnya dia dibandingkan dengan Duan Lingtian setelah menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Karena itu, dia hanya bisa dengan paksa menekan badai kebencian dalam dirinya. Zhou Ming, ekspresi lelaki tua itu, leluhur tua lainnya dari Sekte Surgawi yang mendalam, berubah drastis ketika dia menyaksikan kematian Zhou Ming. Matanya dipenuhi dengan ketakutan saat dia melihat pemuda berpakaian ungu yang telah membunuh seorang Duke Surgawi 10 arah yang hanya sedikit lebih lemah darinya. Zhou Ming bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Berdasarkan ini, dia tahu dia sama sekali bukan tandingan Duan Lingtian. Ju Junior Paman Ming, Bai Wuji, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam, berteriak setelah dia sadar kembali. Demikian pula, matanya dipenuhi dengan kengerian juga ketika dia melihat Duan Lingtian. Seolah-olah dia melihat Grim Reaper sendiri, di sini untuk memanen jiwa para anggota Sekte Surgawi yang mendalam. Jelas baginya betapa tangguhnya Duan Lingtian. Bagaimanapun, bahkan paman juniornya, seorang Duke Surgawi 10 arah, dengan mudah dibunuh oleh Duan Lingtian. Ketakutan di wajahnya meningkat saat dia berpikir dalam hati, bahkan seorang Raja Surgawi yang semu tidak dapat dengan mudah membunuh paman muda Ming. Duan Lingtian ini, mungkinkah dia menjadi Raja Surgawi? Meskipun pejabat tinggi lainnya dan murid dari Sekte Surgawi yang mendalam tidak dapat melihat apa yang terjadi sebelumnya, berdasarkan suasana tegang dan ketidakhadiran Zhou Ming yang tiba-tiba, mereka dapat mengatakan bahwa Duan Lingtian memang telah membunuh Zhou Ming. Mereka kaget dan tidak percaya bahwa seorang pria muda yang belum genap berusia 100 tahun mampu membunuh leluhur lama mereka yang merupakan Duke Surgawi 10 arah hanya dalam sekejap mata. Siapa pemuda ini? Mati. Leluhur tua Zhou Ming sudah mati. Duan Lingtian mampu membunuh leluhur tua Zhou Ming. Leluhur tua Zhou Ming adalah Adipati Surgawi 10 arah, tapi dia mampu membunuh leluhur tua Zhou Ming dengan begitu cepat dan mudah. Bahkan Raja Surgawi Kuasi pun tidak mampu melakukan hal seperti itu, kan? Apa mungkin dia adalah Raja Surgawi? Pada saat ini, Duan Lingtian memandang Bai Wuji dengan dingin dan bertanya dengan nada sembrono, "Pemimpin Sekte Bai, bisakah kamu memanggil putramu ke sini sekarang?" Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi Bai Wuji langsung berubah muram. Namun demikian, dia menangkupkan tinjunya dan menjawab, "Tuan Duan,
saya akan segera menjemput putra saya yang tidak berbakti ke sini. Begitu dia selesai berbicara, dia pergi ke arah batas surga yang mendalam di mana putra satu-satunya, Bai Yusuan, berkultivasi secara tertutup. Orang tua itu, salah satu leluhur tua dari sekte surgawi yang mendalam, dengan cepat berkata, "Tuan Duan, saya akan menemani pemimpin sekte dan memastikan Bai Yusuan tidak melakukan perlawanan." Secara alami, Duan Lingtian tidak menghentikan lelaki tua itu. Dia tahu lelaki tua itu khawatir Bai Wuji akan melepaskan putranya dan membiarkan putranya melarikan diri atau bahkan melarikan diri bersama putranya. Jika itu terjadi, lelaki tua itu tahu bencana pasti akan menghujani sekte surgawi yang mendalam. Setelah meletakkan cincin tata ruang Zhou Ming, Duan Lingtian bergerak dalam sekejap dan kembali ke sisi Huaner sambil menunggu Bai Wuji membawa putranya, Bai Yusuan, tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam, selesai. Huaner memegang lengan Duan Lingtian dan bersandar padanya, jelas tidak terpengaruh oleh kekuatan Duan Lingtian. Bahkan Tai Tai He tampak tidak terkejut dengan kekuatan Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan Duan Lingtian membunuh Lian, leluhur tua dari sekte bahagia, yang merupakan Duke Surgawi 9 istana. Selain itu, menurut Duan Lingtian, dia juga telah membunuh Li Ping, leluhur tua lainnya dari sekte bahagia, setelah Li Ping menerobos dan menjadi Raja Surgawi. Bahkan seorang Raja Surgawi bukanlah tandingan Duan Lingtian, apa yang bisa dilakukan oleh Raja Surgawi 10 arah terhadap Duan Lingtian. Wajar jika Zhou Ming begitu cepat dan mudah dibunuh oleh Duan Lingtian. Saat trio dari sekte Surgawi Taiyi menunggu, para pejabat tinggi dan murid dari sekte Surgawi yang mendalam terlalu takut untuk berbicara. Bagaimana jika mereka secara tidak sengaja menyinggung Duan Lingtian dan menimbulkan kemarahannya? Mereka diliputi kecemasan dan ketakutan, dan perasaan itu semakin kuat seiring waktu perlahan berlalu. Setelah beberapa saat, suara Bai Wuji terdengar di udara. "Tuan Duan, saya telah membawa putra saya ke sini." Dia muncul dengan seorang pemuda yang tampak bingung di belakangnya. Pemuda itu tidak lain adalah Bai Yusuan, tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam. Setelah melihat ini, para pejabat tinggi dan para murid dari sekte surgawi yang mendalam akhirnya menghela nafas lega. Dalam beberapa saat, Bai Wuji membawa Bai Yusuan ke hadapan Duan Lingtian. Duan Lingtian, Bai Yusuan benar-benar terkejut saat melihat Duan Lingtian. Dia tidak menyadari apa yang terjadi di luar batas surga yang mendalam sejak dia berkultivasi secara tertutup. Dia tidak tahu bahwa Tuan Duan yang ayahnya sebutkan adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian memandang Bai Yusuan yang melayang di udara di depannya dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Tuan muda, kita bertemu lagi." Kenapa kamu di sini?" Bai Yusuan tergagap. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, Bai Wuji berteriak, "Tuan Duan." Kemudian, dia dengan jujur menceritakan rencana Bai Yusuan melawan Hesan, leluhur tua dari sekte surgawi Taiyi. Setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan Duan, saya benar-benar tidak menyadarinya pada awalnya. Aku bersalah karena melindunginya bahkan setelah aku mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, Tuan Duan, tolong ambil nyawaku juga setelah kamu membunuh putraku yang tidak berbakti ini untuk membalas leluhur tua Hesan. Namun, aku mohon padamu untuk mengampuni nyawa orang-orang yang tidak bersalah dari sekte surgawi yang mendalam dan sekte itu sendiri." Para pejabat tinggi dari sekte surgawi yang mendalam tergerak oleh tindakan dan kata-kata Bai Wuji. Mereka semua mulai dengan kasar menegur Bai Yusuan satu demi satu. "Pemimpin sekte, ini semua salah Tuan Muda. Anda tidak bisa disalahkan karena Anda tidak mengetahui rencana jahatnya." "Itu benar, pemimpin sekte. Tuan Muda harus membayar dengan nyawanya, tetapi Anda tidak perlu memikul tanggung jawabnya." Pemimpin sekte. Setelah mendengar kata-kata pejabat tinggi dari sekte surgawi yang mendalam, Bai Wuji tersenyum dengan sedih dan berkata, "Seorang ayah harus bertanggung jawab atas kesalahan putranya. Sebagai ayahnya, saya juga harus bertanggung jawab atas tindakannya." Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, "Tuan Duan, karena penyesalan saya yang tulus, saya mohon Anda untuk mengampuni sekte dan anggotanya." Begitu dia selesai berbicara, energi asal surgawinya melonjak dan melonjak darinya. Tubuh, astaga, ledakan. Pada saat berikutnya, Bai Wuji melesat ke langit seperti roket yang diluncurkan dan meledak dengan ledakan keras. Pada saat yang sama, kabut darah muncul dan menghujani cincin tata ruang Bai Wuji jatuh ke tanah.
Pada saat ini, seseorang berteriak, "Tuan Duan." Segera setelah itu, sesosok muncul di langit dari jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di depan Duan Lingtian dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Pemimpin sekte mengatakan yang sebenarnya. Saya bisa membuktikannya." Bai Yusuan bertanggung jawab penuh atas kematian leluhur tua Hesan. Pria itu tidak lain adalah He Pei Yuan, alkemis surgawi kelas duke tertinggi dari sekte surgawi yang mendalam. Dia adalah seseorang yang agak akrab dengan Duan Lingtian. Faktanya, selama konferensi alkimia, dia telah meninggalkan Duan Lingtian dengan kesan yang baik. "Paman Junior, bantu aku." Bai Yusuan yang ketakutan memohon pada pria parubaya berpakaian biru. Wajahnya pucat, dia bingung. Dia tidak mengerti mengapa ayahnya bunuh diri. Namun demikian, dia tahu Duan Lingtian bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Setengah baya berpakaian biru adalah Zhou Wen, saudara kembar Zhou Ming. Bab 2916, Kematian Bai Yusuan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung. Editor, terjemahan fantasi tak berujung, menyelamatkanmu. Zhou Wen, leluhur tua dari sekte surgawi yang mendalam, masih berduka atas kematian Zhou Ming, saudara kembarnya. Setelah mendengar kata-kata Bai Yusuan, tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam, dia mengangkat kepalanya dan menatap Bai Yusuan dengan dingin. "Kau kecil, saya telah memperlakukan Anda dengan baik di masa lalu, namun, Anda membawa bencana besar pada sekte kami. Anda tidak hanya menyebabkan kematian kakek muda Ming Anda, tetapi Anda juga menyebabkan kematian ayah Anda. Beraninya kau memintaku untuk menyelamatkanmu." Menjelang akhir kata-katanya, api kemarahan di kedalaman matanya membakar lebih panas saat dia melihat Bai Yusuan. Jika tatapan bisa membunuh, Bai Yusuan akan mati beberapa kali. Setelah mengatur nafasnya, Zhou Wen melanjutkan berkata, "Aku akan membunuhmu jika aku tahu kamu akan membawa bencana seperti itu pada kami, dasar anak nakal. Pang, kakakku mati sia-sia karenamu." Bai Yusuan sangat terkejut dengan kata-kata Zhou Wen. "Apa, Junior Granduncle Zhou Ming, apakah sudah mati?" Pada saat ini, lelaki tua itu, juga leluhur tua lainnya dari sekte surgawi surga yang mendalam, mengejek sebelum dia menimpali, "Dia mati karena kamu, Jingan. Jika Anda tidak berencana untuk membunuh leluhur tua Hesan dari sekte surgawi Taiyi, apakah Tuan Duan akan datang hari ini? Akankah Zhou Ming mati? Apakah ayahmu akan mati? Menurut pendapat saya, satu-satunya orang yang pantas mati adalah Anda. Dia selalu memiliki temperamen yang seimbang, tetapi pada saat ini, dia telah kehilangan kendali atas emosinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan kesalahan Bai Yusuan yang membuat sekte surgawi-surgawi kehilangan seorang adipati surgawi 10 arah dan pemimpin sekte mereka? Itu adalah kerugian yang menghancurkan bagi sekte. Tuan Duan, bagaimana mungkin? Bukankah orang-orang dari sekte Blissful telah menyelidikinya secara menyeluruh? Bukankah dia hanya seorang transenden tanpa latar belakang? Bai Yusuan berpikir sendiri dengan ekspresi skeptis di wajahnya. Dia tahu Duan Lingtian adalah seseorang yang tidak boleh tersinggung ketika dia melihat ayahnya bunuh diri. Secara alami, dia memang berpikir Duan Lingtian mampu membunuh Zhou Ming, leluhur tua dari sekte surgawi surga yang mendalam yang merupakan adipati surgawi 10 arah. Dia menganggap dua leluhur tua yang tersisa dari sekte surgawi yang mendalam tidak mengajukan keberatan tentang kematian Zhou Ming karena Duan Lingtian memiliki latar belakang yang luar biasa. Tidak terpikir olehnya bahwa Duan Lingtian adalah orang yang membunuh Zhou Ming. Keterampilan alkimia Duan Lingtian lebih unggul dari seorang alkemis surgawi kelas duke tertinggi meskipun hanya seorang alkemis surgawi terkemuka yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Ini saja sudah cukup langka. Bagaimana dia bisa menebak bahwa basis kultivasi Duan Lingtian juga lebih kuat dari 3 leluhur tua dari sekte surgawi yang mendalam? Bai Yusuan gemetar saat matanya melihat sekelilingnya. Di mana pembangkit tenaga listrik yang melindunginya? Bahkan Raja Surgawi Kuasi mungkin tidak bisa membunuh Junior Granduncle Ming atau membuat Junior Granduncle Wen begitu waspada. Pembangkit tenaga yang melindungi Duan Lingtian setidaknya harus Raja Surgawi biasa atau lebih kuat. Sayangnya, terlepas dari seberapa keras dia mencari sekelilingnya dengan matanya, dia tidak menemukan jejak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi. Ketika mata Bai Yusuan mendarat di Tai Tai He, dia menemukan Tai Tai He agak familiar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengidentifikasi Tai Tai He. Aku ingat sekarang, dia adalah mantan penjaga kiri dari sekte surgawi Taiyi, Tai Tai He.
Aku pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Tidak mungkin dia orang yang melindungi Duan Lingtian. Jadi di mana pembangkit tenaga listrik yang melindungi Duan Lingtian? Dia terus melihat sekeliling, tanda-tanda keraguan terlihat di wajahnya. Dia benar-benar merasa putus asa bahwa Duan Lingtian memiliki pembangkit tenaga listrik yang kuat yang melindunginya. Pada saat ini, Zhou Wen mengejek. Dia menatap Bai Yusuan dengan dingin saat dia berkata, berhentilah melihat sekeliling. Tidak ada gunanya, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang melindungi Tuan Duan. Kemarahannya yang belum mereda membuatnya terus berbicara. Ini semua karena kamu, Bestart, bahwa Junior Grandun Cleming kamu dibunuh oleh Master Duan. Kamu adalah alasan ayahmu harus menebus kejahatan ini dengan nyawanya karena dia takut Tuan Duan mungkin akan memusnahkan sekte surgawi yang mendalam. Itu semua karena rencana jahatmu melawan leluhur tua Hesan. Bai Yusuan terkejut lagi. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajahnya, dan mulutnya ternganga saat dia menatap Duan Lingtian. Apa? Dia membunuh Junior Grandun Cleming. Ayah takut dia akan memusnahkan sekte surgawi-surgawi kita yang mendalam. Tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Dia bahkan belum berusia 100 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Pada saat ini, Duan Lingtian akhirnya angkat bicara. Matanya berkilat dingin saat dia melihat Bai Yusuan dan perlahan berkata, jika ada kehidupan setelah kematian, harap diingat bahwa ada gunung di balik gunung, dan surga di balik surga. Kadang-kadang, hanya kesalahan kecil yang membuat Anda kehilangan nyawa Anda yang berharga. Begitu dia selesai berbicara, dia mendorong satu tangan keluar, dan cetakan telapak tangan ungu keluar dari tangannya. Jejak telapak tangan tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai seukuran bukit saat berlayar menuju Bai Yusuan. Bang! Ledakan keras terdengar di udara, dan gelombang kejut dari ledakan itu beriak ke sekeliling. Kabut darah menggantung di udara tempat Bai Yusuan berdiri beberapa saat yang lalu. Hanya cincin tata ruang yang bisa dilihat saat darah mulai menghujani lagi. Setelah membunuh Bai Yusuan, Duan Lingtian berkata, apa yang terjadi hari ini adalah karena dendam pribadiku dengan Tuan Muda Bai. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte surgawi Taiyi. Jika sekte surgawi surga yang mendalam bermaksud untuk menyalahkan sekte surgawi Taiyi atau membalas dendam. Dia berhenti sejenak saat dia melirik orang-orang dari sekte surgawi-surgawi yang mendalam sebelum dia perlahan berkata, saya, Duan Lingtian, jangan, tidak keberatan mengunjungi sekte surgawi-surgawi yang mendalam lagi untuk memusnahkannya. Kata-kata Duan Lingtian membuat orang merinding di sekte surgawi yang mendalam. Yakinlah, Tuan Duan. Orang tua itu memandang Duan Lingtian dan buru-buru bersumpah, selama saya tetap menjadi leluhur tua dari sekte surgawi yang mendalam, tidak ada anggota sekte yang akan diizinkan untuk bertindak melawan sekte surgawi Taiyi. Tuan Duan, saya, Zhou Wen, meyakinkan Anda tentang itu juga, kata Zhou Wen dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia benar-benar berharap dia bisa membunuh Duan Lingtian untuk membalaskan dendam saudara kembarnya, dia tahu perbedaan antara kekuatan mereka seperti surga dan neraka. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa memaksa dirinya untuk menekan dan mengubur kebencian di dalam hatinya. Duan Lingtian terus berkata, ingatlah, ini juga berlaku untuk generasi mendatang dari sekte surgawi yang mendalam. Jika salah satu dari mereka berani menyusahkan sekte surgawi Taiyi mengenai masalah ini, saya tidak akan mengampuni sekte surgawi-surgawi yang mendalam. Orang-orang dari sekte surgawi yang mendalam merasakan jantung mereka berdetak kencang. Suara mendesing. Dengan gerakan yang terburu-buru, Duan Lingtian, Tai Tai He, dan Huaner menghilang tanpa jejak di hadapan orang-orang dari sekte surgawi yang mendalam. Bahkan dua leluhur tua yang merupakan adipati surgawi 10 arah tidak dapat menangkap gerakan Duan Lingtian sama sekali. Mereka melihat ketakutan di mata satu sama lain ketika mereka bertukar pandang. Akhirnya, lelaki tua itu dengan muram berkata, Penatuaki, Anda sementara bertanggung jawab atas masalah sekte untuk saat ini. Kami akan memutuskan kandidat untuk pemimpin sekte baru setelah Zhou Wen dan saya berdiskusi. Selama waktu ini, sekte harus terus beroperasi seperti biasa dengan tertib. Jika Anda berkinerja baik, siapa tahu, Anda mungkin ditunjuk sebagai pemimpin sekte baru. Di akhir kata-katanya, dia memandang Penatuaki dengan penuh arti. Ya, leluhur tua, Penatuaki, tentu saja, senang dalam hati bahwa ada kemungkinan dia akan dipromosikan.
Penatuaki adalah salah satu pejabat tinggi dari Sekte Surgawi yang mendalam yang hidupnya tergantung pada seutas benang sebelum kedatangan tiga leluhur tua dan mendiang pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Dia hanyalah seorang Duke Surgawi 8 Trigram, bagaimana dia bisa tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin sekte baru dari Sekte Surgawi yang mendalam. Bab 2917, Berita Mengejutkan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Penatuaki dan Bai Wuji, mendiang pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam, berasal dari generasi yang sama. Di masa lalu, dia adalah kandidat potensial untuk posisi pemimpin sekte dan telah bersaing dengan Bai Wuji untuk posisi tersebut. Namun, karena ketidakmampuannya dalam semua aspek, Bai Wuji akhirnya terpilih untuk menjadi pemimpin sekte dari Sekte Surgawi yang mendalam. Sejak hari itu, dia diam-diam terobsesi untuk menjadi pemimpin sekte selama setengah hidupnya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap kesempatan seperti itu akan datang padanya. Untuk alasan ini, dia sebenarnya berterima kasih atas kunjungan Duan Lingtian ke Sekte Surgawi yang mendalam yang secara tidak langsung memberinya kesempatan untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya. Sementara itu, Duan Lingtian yang hanya pergi ke Sekte Surgawi Surga yang mendalam untuk membalaskan dendam Hesan, leluhur tua dari Sekte Surgawi Taiyi, tidak menyadari pikiran Penatuaki. Sekarang Bai Wuji dan putranya, Bai Yuxuan, telah meninggal, arwah Hesan seharusnya bisa beristirahat dengan tenang di surga. Setelah Duan Lingtian menggunakan energi asal surgawinya untuk membawa Tai Tai He, tetua tertinggi dari Sekte Surgawi Taiyi, dan Huaner menjauh dari tanah milik Sekte Surgawi yang mendalam, Tai Tai He membungkuk pada Duan Lingtian dan dengan tulus mengungkapkan perasaannya. Rasa syukur, Tuan Duan, atas nama Sekte Surgawi Taiyi, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membalaskan dendam leluhur tua Hesan. Sampai tingkat tertentu, Duan Lingtian dapat dianggap sebagai anggota dari Sekte Surgawi Taiyi bahkan jika dia hanya seorang tetua sementara. Namun, sebagai penatua sementara, dia tidak memiliki kewajiban untuk membalaskan dendam Hesan sama sekali. Dengan demikian, Tai Tai He benar-benar merasa berterima kasih kepada Duan Lingtian. Penatua Tai, kamu terlalu sopan. Sebagai penatua terhormat dari Sekte Surgawi Taiyi, adalah tugas saya untuk membalaskan dendam leluhur tua Hesan, kata Duan Lingtian dengan sedikit senyum di wajahnya. Mengenai masalah ini, Sekte Surgawi yang mendalam telah bertindak terlalu jauh. Saya tidak bisa membiarkan hal-hal meluncur. Sebelum Tai Tai He bisa berbicara lagi, matanya berkilat saat dia melanjutkan berkata, Penatua Tai, aku perlu merepotkanmu untuk membawa kami ke tujuan berikutnya, Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih di wilayah umum. Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih akan menjadi tujuan akhir Duan Lingtian sebelum dia meninggalkan 6 wilayah tenggara dan perbatasan menuju area pusat. Area pusat akan menjadi tempat yang sama sekali baru yang dapat membantunya untuk lebih meningkatkan kekuatan dan keterampilannya. Ya, Tuan Duan, Tai Tai He menjawab dengan rendah hati. Setelah Duan Lingtian membalaskan dendam Hesan, rasa hormatnya terhadap Duan Lingtian telah tumbuh hingga melebihi rasa hormatnya pada Bai Ping, pemimpin sekte dari Sekte Surgawi Taiyi. Tanpa sepengetahuan Tai Tai He, Duan Lingtian ingin dia membawa mereka ke Sekte Pengelana Surgawi yang Pengasih di wilayah umum karena dia ingin menghemat energi asal surgawinya yang diberikan kepadanya oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Dia, tentu saja, tidak mau menggunakan energi asal surgawinya yang saat ini sebanding dengan Raja Surgawi jika itu tidak perlu. Tai Tai dia berasumsi Duan Lingtian menginginkan bantuannya karena Duan Lingtian ingin fokus untuk memahami metode surgawi dan kemampuan surgawinya selama perjalanan. Saya telah menggunakan cukup banyak energi asal surgawi saya. Kekuatan saya setidaknya dari Raja Surgawi 8 Trigram ketika kami tiba di Sekte Surgawi yang mendalam. Sekarang, paling banyak, itu sebanding dengan Raja Surgawi 6 kombinasi. Saya harus menggunakan energi asal surgawi saya yang tersisa dengan bijak ketika kami tiba di Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih. Jika tidak, basis kultivasi saya mungkin kembali ke tingkat aslinya sebelum saya berhasil mencapai area pusat. Duan Lingtian merenung dalam hati selama mereka perjalanan dari lintas daerah ke daerah umum. Tai Tai dia hanya seorang Duke Surgawi 7 bintang, itu akan memakan waktu lama sebelum mereka tiba di Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih. Selain berbicara dengan Huaner sesekali,
Duan Lingtian menghabiskan sebagian besar waktunya selama perjalanan mereka berkultivasi untuk meningkatkan basis kultivasinya yang sebenarnya. Trio dari Sekte Surgawi Taiyi dalam perjalanan ke Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih tidak menyadari keributan yang pecah di Sekte Bahagia saat ini. Para murid dari Sekte Bahagia yang tidak hadir selama kunjungan Duan Lingtian akhirnya mengetahui tentang bencana dari para murid yang lolos dari cobaan itu. Kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi, Duan Lingtian, menyerang ke sekte kami dan membunuh leluhur tua Liping. Leluhur tua Liping, bukankah dia baru saja menjadi Raja Surgawi? Ini pasti lelucon, kan? Leluhur tua Liping memang menjadi Raja Surgawi. Namun, dia bukan tandingan kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi, Duan Lingtian. Duan Lingtian dengan mudah membunuh leluhur tua Liping. Surga, ini tidak bisa dipercaya. Duan Lingtian bahkan belum mencapai usia 100 tahun, kan? Itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Sebagian besar pejabat tinggi dari Sekte Bahagia kami dibunuh oleh Duan Lingtian. Hanya beberapa yang selamat karena mereka kehabisan tugas. Sayangnya, dengan hanya beberapa dari mereka yang tersisa, Sekte Blissful tidak lagi sekuat sebelumnya. Dalam keadaan ini, saya khawatir kami bukan lagi salah satu sekte teratas di 6 wilayah tenggara atau daerah perbatasan. Beberapa pejabat tinggi yang tersisa tidak cukup untuk menahan Sekte Bahagia. Bahkan jika Sekte Bahagia memiliki beberapa Raja Surgawi kuasi, apakah menurutmu mereka akan berani melangkah maju untuk membantu menghidupkan kembali sekte tersebut? Tentu saja tidak. Di masa lalu, kuasa Celestial Kings dari Taiyi Celestial Sect berhasil menyelamatkan sekte mereka dari kehancuran total. Namun, situasi Sekte Blissful saat ini berbeda. Bahkan leluhur tua Liping yang telah menjadi Raja Surgawi dibunuh oleh Duan Lingtian, bagaimana mungkin Raja Surgawi kuasi dari Sekte Blissful berani melangkah maju? Tepat sekali, leluhur tua Liping lebih kuat daripada Raja Surgawi kuasi saat dia menjadi Raja Surgawi. Jika Raja Surgawi kuasi dari Sekte Bahagia muncul, mereka hanya mencari kematian. Sekte Blissful ditakdirkan, teman-teman saya. Sudah waktunya untuk memikirkan alternatif sekarang. Aku akan meninggalkan Sekte Blissful besok dan berkultivasi untuk sementara waktu. Setelah rambutku tumbuh, aku akan bergabung dengan sekte top lainnya. Saya percaya tidak sulit untuk melakukannya dengan bakat saya. Kenapa kamu harus menunggu sampai rambutmu tumbuh? Bukankah sudah jelas bahwa orang akan dapat mengetahui bahwa kamu adalah murid dari Sekte Bahagia jika kamu botak? Berita Sekte Bahagia dihancurkan oleh Duan Lingtian akan segera menyebar ke seluruh 6 wilayah tenggara dan perbatasan. Apakah Anda pikir sekte-sekte teratas akan berani menerima murid dari sekte yang dimusnahkan? Itu masuk akal. Sepertinya aku juga harus memanjangkan rambutku. Sekte Blissful berada dalam kekacauan. Mayoritas murid berencana untuk meninggalkan sekte. Pada saat ini, Jifan, mantan arahat dari Sekte Bahagia, melayang di udara saat dia menatap kosong pada kerumunan murid yang meninggalkan tanah milik Sekte Bahagia. Sebelum dia meninggalkan sekte, dia bergumam pelan, saya telah menyelesaikan sebagian dari tugas yang dipercayakan oleh Guru Duan kepada saya. Aku hanya harus menyebarkan berita sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Blissful tidak ada lagi. Bahkan sebelum Duan Ling memasuki wilayah umum, berita tentang kehancuran yang ditinggalkannya di tanah milik Sekte Blissful menyebar seperti api dan menyebabkan kegemparan. Sekte Blissful sangat dianggap sebagai salah satu sekte teratas di 6 wilayah tenggara. Bagaimana mungkin orang tidak merasa terkejut ketika mengetahui kehancurannya? Sekte Bahagia telah dimusnahkan. Sekte Bahagia telah dimusnahkan. Kamu bercandakan. Surga, apakah ini benar? Sekte Blissful hanya berada di urutan kedua setelah Sekte Surgawi yang mendalam di antara sekte-sekte teratas dari 6 wilayah tenggara. Bagaimana mereka bisa dimusnahkan? Apa yang lebih keterlaluan adalah sumber dari Sekte Blissful mengatakan bahwa itu adalah Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi, yang sendirian mengakhiri Sekte Blissful. Kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi, Duan Lingtian. Orang yang diakui sebagai alkemis surgawi terkemuka terbaik di 6 wilayah tenggara selama konferensi alkimia. Ya, itu dia. Dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun, kan? Bagaimana mungkin dia memusnahkan Sekte Bahagia? Dengar, ini menjadi lebih keterlaluan. Orang-orang dari Sekte Blissful mengklaim bahwa Duan Lingtian berhasil dengan mudah membunuh leluhur lama mereka yang telah berhasil menerobos dan menjadi Raja Surgawi satu dasar.
Seseorang yang bahkan belum berusia 100 tahun berhasil membunuh Raja Surgawi. Tentu saja, ada orang yang skeptis tentang kebenaran berita itu. Beberapa dari mereka bahkan melakukan perjalanan ke Sekte Blissful untuk memverifikasi keaslian berita. Di bawah pimpinan beberapa pembudidaya sekte yang kuat, orang-orang ini memasuki perkebunan Sekte Bahagia dan menemukan perkebunan itu benar-benar kosong. Bahkan biji batu surgawi primitif milik Sekte Blissful telah digali. Selain semuanya, tidak ada keraguan bahwa Sekte Bahagia yang agung benar-benar hilang. Bab 2918 tiba di Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung ketika Duan Lingtian, Huaner, dan Tai Tai He telah meninggalkan Cross Region dan memasuki wilayah umum. Berita tentang Sekte Blissful yang dimusnahkan diverifikasi oleh semakin banyak orang. Segera setelah ketiganya tiba di wilayah umum, Tai Tai He memandang Duan Lingtian dan berkata, "Tuan Duan, kami telah tiba di wilayah umum. Namun, saya tidak tahu lokasi pasti dari pengembara surgawi yang pengasih. Perkebunan sekte karena saya belum pernah ke sana sebelumnya. Rencanaku adalah mencari kota atau sekte ramah yang bisa kita tinggali sementara aku mencari lokasi yang tepat dari perkebunan sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Kami akan pergi segera setelah saya mengetahui lokasi pasti dari sekte tersebut." Duan Lingtian mengangguk sedikit dan dengan tenang menjawab, "Penatua Tai, saya akan menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada Anda." Begitu mereka tiba di wilayah umum, Duan Lingtian mulai merasa gelisah. "Aku ingin tahu apakah aku akan bertemu dengannya ketika kita pergi ke Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih." Duan Lingtian tidak berencana untuk bersikeras bertemu Murong Bing selama perjalanan ke Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih ini kecuali jika dia bersedia untuk bertemu dengannya. Lagi pula, untuk saat ini, dia tidak punya rencana untuk membawa Murong Bing pergi dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih ke area pusat. Saudara Lingtian, Huaner bisa merasakan kegelisahan Duan Lingtian meskipun dia bersikap seperti biasa. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya dan dengan lembut meremasnya dengan harapan bisa menenangkannya. "Huaner, aku baik-baik saja," kata Duan Lingtian dengan senyum tipis di wajahnya saat dia membelai punggung tangannya dengan jari-jarinya. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang saat dia menatapnya. Di tanah sekte surgawi yang mendalam, setelah kematian Zhou Ming, Bai Wuji, dan Bai Yusuan, leluhur tua, pemimpin sekte, dan tuan muda dari sekte surgawi yang mendalam, suasana suram membayangi perkebunan sekte tersebut. Sejak hari yang menentukan itu, sekte tersebut tidak kembali ke keadaannya yang semarak dari sebelumnya. Para anggota sekte surgawi surga yang mendalam murung, hancur oleh kematian anggota penting dari sekte tersebut. Penatua Qi tampaknya satu-satunya yang dalam suasana hati yang baik. Namun, pada hari ini, sekte surga yang mendalam tampaknya menjadi hidup kembali ketika mereka menerima berita tertentu. Berita itu membalikkan seluruh sekte. Tidak hanya Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Taiyi, membunuh Li Ping, Raja Surgawi Satu Dasar, tetapi dia juga menghancurkan sekte Bahagia. Benarkah leluhur tua Li Ping dari sekte Bahagia telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi sebelum kematiannya? Banyak orang telah memverifikasi itu benar. Demikian pula, pejabat tinggi dari sekte surgawi yang mendalam juga terkejut ketika mereka mendengar berita itu. Namun, keterkejutan mereka digantikan dengan kelegaan segera setelah itu. Surga, Duan Lingtian mampu membunuh satu Raja Surgawi Dasar. Sebagai perbandingan, bukankah sepertinya Duan Lingtian sangat lunak terhadap sekte surgawi-surgawi kita yang mendalam? Ya, karena dia mampu membunuh satu Raja Surgawi Dasar, akan mudah baginya untuk menghancurkan sekte kita. Syukurlah dia tidak melakukannya bahkan setelah semua yang telah dilakukan Bai Yusuan. Dua leluhur tua yang tersisa dari sekte surgawi yang mendalam tidak terkecuali dan sama-sama terkejut meskipun mereka sudah menduga hal ini. Duan Lingtian membunuh Li Ping setelah dia menjadi Raja Surgawi. Memang, dia bukan hanya satu Raja Surgawi Dasar. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian pada hari yang menentukan itu, mereka tahu dia lebih kuat dari Raja Surgawi biasa. Sebagai Raja Surgawi 10 arah, mereka seharusnya masih bisa melihat gerakannya secara samar-samar jika dia adalah Raja Surgawi Satu Dasar. Namun, mereka tidak bisa menangkap gerakannya sama sekali saat itu. Oleh karena itu, mereka agak yakin dia lebih kuat dari Raja Surgawi Satu Dasar. Sekarang setelah kehancuran Sekte Blissful mengkonfirmasi kecurigaan mereka,
Mereka tidak bisa tidak menghela nafas lega karena Duan Lingtian tidak menghancurkan sekte surgawi yang mendalam. Mulai hari ini dan seterusnya, anggota sekte surgawi surga yang mendalam dilarang keras menemukan kesalahan pada sekte surgawi Tai. Bersikaplah ekstra sopan saat bertemu dengan anggota sekte surgawi Tai. Ini adalah perintah. Karena takut akan kekuatan Duan Lingtian yang luar biasa, kedua leluhur tua itu tidak membuang waktu untuk mewariskan perintah mereka kepada anggota sekte mereka. Semua anggota sekte surgawi surga yang mendalam tidak keberatan dengan perintah itu dan menganggapnya masuk akal. Bahkan tanpa perintah, mereka masih tidak akan berani menyinggung orang-orang dari sekte surgawi Tai. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari situasi di sekte surgawi yang mendalam. Yang dia tahu hanyalah berita tentang penghancuran sekte Blissful telah menyebar seperti api tak lama sebelum dia meninggalkan Cross Region. Semua orang seharusnya sudah mendengar tentang pemusnahan sekte Blissful sekarang, kan? Para raja surgawi di Cross Region seharusnya juga mendengarnya. Duan Lingtian berpikir dalam hati ketika dia tiba di area luar perkebunan sekte pelancong surgawi yang pengasih. Memang, Duan Lingtian benar. Setengah bulan yang lalu, para raja surgawi dari sekte bahagia lintas wilayah telah mendengar tentang penghancuran sekte mereka. Li Ping telah menjadi raja surgawi, tetapi dia masih terbunuh. Kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai memiliki kekuatan yang begitu hebat meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang mengerikan di usia yang begitu muda? Tiga raja surgawi dari sekte Blissful sangat marah dan hancur ketika mereka mendengar tentang kehancuran sekte Blissful. Mereka sangat ingin keluar dari pengasingan untuk membalaskan dendam keturunan dan murid mereka yang dikorbankan dalam cobaan itu. Namun, ketika mereka mengetahui Li Ping, leluhur tua dari sekte bahagia, terbunuh bahkan setelah menjadi raja surgawi, mereka menolak gagasan balas dendam. Mereka bahkan tidak berani berpikir untuk melangkah maju karena mereka berisiko terbunuh oleh Duan Lingtian. Mereka tahu bahkan jika mereka bersatu, mereka tidak akan mampu bertahan lebih dari 100 gerakan dari Raja Surgawi satu dasar. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik karena mereka juga pernah menjadi satu Raja Surgawi dasar. Oleh karena itu, mereka tahu tanpa ragu betapa mudahnya Duan Lingtian membunuh mereka. Paman senior, apakah kita hanya akan duduk dan tidak melakukan apa-apa? Karena keterbatasan bakat bawaan kami memutuskan untuk tinggal di perbatasan untuk melindungi sekte kami. Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang karena sekte kita telah dimusnahkan? Saya merasa tidak berdamai dengan nasib sekte kami. Saya tidak bisa menerimanya, seorang raja surgawi setengah baya dari sekte Blissful berkata kepada seorang lelaki tua. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit di wajahnya, apakah kamu pikir aku bisa menerimanya? Saya tahu Li Ping adalah murid yang paling Anda banggakan, dan Anda ingin membalaskan dendamnya. Namun, Duan Lingtian membunuh Li Ping meskipun Li Ping telah menjadi Raja Surgawi. Apakah Anda pikir Anda memiliki peluang melawan Duan Lingtian? Orang tua lain menimpali pada saat ini, mungkin, sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan perbatasan. Kami tidak meninggalkan perbatasan karena bakat bawaan kami yang terbatas dan memutuskan untuk melindungi sekte sebagai gantinya. Tak pelak lagi, basis kultivasi kami telah turun dari satu Raja Surgawi dasar menjadi Raja Surgawi 10 arah. Kecuali kami dapat memperoleh ramuan obat langka atau pil surgawi langka untuk menghilangkan efek samping dari kemunduran, kami tidak akan dapat meningkatkan basis kultivasi kita selama sisa hidup kita. Sekarang sekte itu hilang, tidak ada artinya bagi kita untuk tetap berada di perbatasan. Mari menuju ke area pusat. Kami mungkin menemukan ramuan obat langka atau pil surgawi di sana untuk membantu kami. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, tiga raja surgawi kuasi dari sekte Blissful memutuskan yang terbaik bagi mereka untuk meninggalkan perbatasan ke daerah pusat. Pada saat ini, mereka menyesali keputusan mereka untuk tetap tinggal di perbatasan. Selama bertahun-tahun, mereka telah melindungi sekte bahagia, tetapi hanya dalam sehari, semua upaya mereka sia-sia. Karena alasan ini, ketiganya sangat membenci Duan Lingtian. Sayangnya, mereka tidak bisa membalas dendam karena mereka tahu mereka bukan tandingan Duan Lingtian. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari fakta bahwa tiga raja surgawi dari sekte Blissful telah meninggalkan perbatasan menuju area pusat. Dia tidak akan pernah berharap bahwa, di masa depan,
dia akan bertemu mereka di area pusat. Tai Tai He melihat ke area yang diselimuti kabut dan berkata kepada Duan Lingtian pada saat ini, "Tuan Duan, Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih ada di depan. Haruskah kita mengumumkan kedatangan kita atau haruskah kita masuk tanpa pemberitahuan?" Bab 2919, Kesulitan Murong Bing Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tai Tai dia tahu ada konflik antara Duan Lingtian dan Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih bahkan jika dia tidak tahu detailnya. Meskipun dia tidak menghadiri konferensi alkimia, dia telah mendengar dari alkemis surgawi terkemuka dari Sekte Surgawi Tai, Si Tuming, bahwa pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih telah mengirim seorang penatua untuk membunuh Duan Lingtian di masa lalu. Namun, menurut Si Tuming, Duan Lingtian tampaknya telah memaafkan pemimpin sekte dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Oleh karena itu, dia tidak dapat mengetahui alasan kunjungan Duan Lingtian ke Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Duan Lingtian menjawab pertanyaan Tai Tai He. "Ayo masuk saja." Matanya berkilauan saat energi asal surgawinya keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Huaner dan Tai Tai He. Hanya dalam beberapa saat, ketiganya menghilang ke udara tipis. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di tanah yang luas dan megah yang dipenuhi dengan tanaman hijau subur di mana kicau burung terdengar di udara dan aroma bunga meresap ke udara. Gunung-gunung itu begitu tinggi hingga menyentuh awan. Tai Tai dia hendak menyapa orang-orang dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih ketika Duan Lingtian tiba-tiba berkata dengan suara yang sangat keras, "Nama saya Duan Lingtian, dan saya orangnya Murong Bing. Saya telah datang ke Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih untuk menantang Duke Surgawi 10 arah Sekte Anda, Wang Qiu Kuang." Tai Tai He benar-benar terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Meskipun dia telah mendengar bisikan samar tentang hubungan romantis Duan Lingtian dengan Murong Bing, seorang murid dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih, dia tidak mengharapkan Duan Lingtian melakukan perjalanan jauh-jauh ke tanah sekte hanya untuk menantang Raja Surgawi 10 arah mereka, Wang Qiu Kuang. Tidak sulit baginya untuk mengetahui makna di balik tindakan Duan Lingtian. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tuan Murong Bing adalah Wang dan Feng, penjaga kedua dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Di masa mudanya, dia terkenal karena kekejamannya. Sepertinya Tuan Duan dan Murong Bing benar-benar terlibat. Karena ini berarti Murong Bing akan didiskualifikasi dari menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih. Tuan Duan pasti khawatir dia akan mengalami nasib yang sama dengan kakak perempuannya. Dia pasti datang ke sini untuk menghentikan Wang dan Feng melakukannya dengan secara langsung menantang ayahnya, Wang Qiu Kuang, yang adalah Adipati Surgawi 10 arah. Tai Tai He langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, mata Huaner berkilat iri ketika dia mendengar Duan Lingtian mengumumkan bahwa dia adalah orangnya Murong Bing. Bagaimana mungkin dia tidak iri ketika dia telah lama mengembangkan perasaan untuk Duan Lingtian. Namun, perasaannya jelas tidak terbalas karena dia tahu Duan Lingtian dengan tegas menjaga jarak darinya. Dia menghela nafas dalam, sedih. Kalau saja aku bisa menangkap hatinya seperti yang dilakukan Sister Murong Bing. Suara gemuruh Duan Lingtian yang diresapi dengan energi asal surgawinya bergema di seluruh tanah Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Perkebunan itu menjadi sunyi senyap. Para pejabat tinggi dan murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih terkejut dan bingung. "Apakah kamu mendengar suara itu?" Aku tidak mendengar sesuatu, kan?" "Tidak, aku juga mendengarnya." Seorang pria baru saja mengaku sebagai pria senior Sister Murong Bing. "Lebih penting lagi, dia di sini untuk menantang penjaga tertinggi kita. The Supreme Guardian adalah ayah dari Second Guardian kita. Dia juga satu-satunya anggota sekte laki-laki. Pria ini ingin menantang penjaga tertinggi kita yang merupakan Adipati Surgawi 10 arah yang kuat. Apakah dia mencari kematian? Aku penasaran. Sejak kapan kakak senior Murong Bing terlibat asmara dengan pria ini? Dia seharusnya tahu bahwa dia dilarang menjalin hubungan romantis karena dia akan menjadi pemimpin sekte kita di masa depan. Ayo cari tahu apa yang terjadi. Siapa dia? Apakah dia gila? Dia pasti gila. Lagi pula, normal bagi pria untuk tergila-gila pada kecantikan kakak senior Murong Bing. Sebagian besar murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih berpendapat bahwa Duan Lingtian pasti telah kehilangan akal sehatnya akan kecantikan Murong Bing. Mereka mengira dia hanya orang bodoh yang menjadi gila karena kegilaannya dan datang untuk menantang penatua tertinggi mereka.
Orang-orang ini tampaknya telah mengabaikan fakta bahwa orang bodoh tidak akan bisa memasuki tanah sekte pelancong surgawi yang pengasih tanpa izin dari sekte tersebut. Pada saat ini, sekelompok murid dari sekte pengelana surgawi yang pengasih terbang ke udara ke sumber suara. Ketika mereka melihat Duan Lingtian, sedikit belas kasihan bisa terlihat di mata mereka. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat penjaga tertinggi mereka tanpa ampun membunuh Duan Lingtian. Tunggu sebentar, apa dia bilang dia Duan Lingtian? Kenapa nama itu terdengar sangat familiar? Duan Lingtian, bukankah dia seorang alkemis surgawi terkemuka yang jenius yang baru-baru ini menjadi terkenal selama konferensi alkimia di 6 wilayah Tenggara? Kamu benar, Duan Lingtian adalah kepala alkemis celestial dari sekte surgawi Tai. Meskipun dia bahkan belum mencapai usia 100 tahun, dia sudah menjadi alkemis surgawi yang terkemuka. Yang paling penting, dia adalah seorang alkemis surgawi terkemuka yang keterampilannya lebih unggul dari alkemis surgawi kelas duke tertinggi dari sekte surgawi yang mendalam. Orang gila ini delusi. Dia tidak hanya menganggap kakak senior Murongbing adalah wanitanya, tetapi dia juga berpikir dia adalah alkemis surgawi terkemuka yang jenius dari sekte surgawi Tai. Betapa tidak masuk akalnya, tindakannya merupakan taan terhadap kakak senior Murongbing. Ini juga merupakan penghinaan bagi penjaga tertinggi kita. Tidak diragukan lagi dia harus membayar dengan nyawanya hari ini. Keributan pecah di antara murid-murid sekte pengelana surgawi yang pengasih saat mereka dengan sungguh-sungguh mendiskusikan orang gila yang menyamar sebagai Duan Lingtian, alkemis surgawi terkemuka yang jenius. Semakin banyak murid berkumpul untuk menonton pertunjukan. Sudah menjadi sifat manusia untuk usil, dan ini terutama berlaku untuk wanita. Murid perempuan dari sekte pengelana surgawi yang pengasih tidak terkecuali. Sementara itu, para tetua dari sekte pengelana surgawi pengasih yang marah dengan kata-kata Duan Lingtian segera mengudara. Dari mana orang gila ini berasal? Beraninya dia menghujat penjaga tertinggi kita. Dia bilang keponakan muda Murongbing adalah istrinya. Tidak masuk akal. Dia bahkan mengatakan bahwa dia adalah Duan Lingtian, alkemis surgawi terkemuka terbaik di 6 wilayah Tenggara dan kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai. Beraninya dia memprovokasi penjaga tertinggi kita. Dia pasti lelah hidup. Sebaliknya, beberapa alkemis surgawi terkemuka yang menghadiri konferensi alkimia dapat mengenali suara Duan Lingtian. Selain itu, berdasarkan apa yang mereka lihat selama konferensi alkimia, mereka sudah lama curiga ada sesuatu yang terjadi antara Duan Lingtian dan Murongbing. Mereka tidak membuang waktu dan meninggalkan halaman mereka untuk melihat-lihat. Duan Lingtian, ya? Itu terdengar seperti dia, bukan? Tuan Duan ingin menantang penjaga tertinggi. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Siapa tahu, ayo cari tahu. Duan Lingtian, kenapa dia ada di sini? Apakah dia mencari kematian? Lin Ru, penjaga pertama dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, telah mengikuti Namong Siu, pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, ke konferensi alkimia. Oleh karena itu, dia juga mengenali suara Duan Lingtian. Namong Siu telah memberitahunya tentang masalah antara Duan Lingtian dan Murongbing, dan dia agak senang ketika dia mendengar Duan Lingtian mengatakan dia berasal dari klan kuat yang disebut klan Duan Langit Merah Tua di daerah pusat. Pernikahan antara Duan Lingtian dan Murongbing pasti akan menjadi kisah yang indah dalam sejarah sekte pengembara surgawi yang pengasih. Setelah kembali dari konferensi alkimia, Lin Ru dan Namong Siu bahkan pergi untuk berbicara dengan Wang dan Feng, penjaga kedua dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Seperti yang diharapkan, Wang dan Feng sangat marah dan ingin membunuh Murongbing ketika dia mengetahui bahwa Murongbing telah kehilangan keperawanannya karena Duan Lingtian. Namun, karena Wang dan Feng waspada dengan latar belakang luar biasa Duan Lingtian di area tengah, dia tidak berani membunuh Murongbing. Tetap begitu sampai Wang dan Feng mendengar berita tentang penyelidikan sekte bahagia bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang transenden tanpa latar belakang. Dia hampir membunuh Murongbing. Untungnya, Namong Siu berhasil menghentikannya tepat waktu. Namong Siu telah menanamkan keraguan di benak Wang dan Feng, mempertanyakan kebenaran hasil penyelidikan sekte bahagia. Namun, ini hanya solusi yang hanya bisa menyelamatkan nyawa Murongbing untuk sementara. Murongbing masih ditahan oleh Wang dan Feng saat mereka menunggu hasil penyelidikan mereka sendiri. Segera setelah Wang dan Feng memastikan bahwa Duan Lingtian tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, tidak diragukan lagi dia akan segera membunuh Murongbing. Bab 2920, Wang dan Feng penerjemah,
terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Duan Lingtian. Ekspresi Namong Siu, pemimpin sekte dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, berubah muram, dan dia menyipitkan matanya ketika dia mendengar suara Duan Lingtian yang bergema di seluruh tanah milik sekte pelancong surgawi yang pengasih. Meskipun dia telah meyakinkan adik perempuan juniornya, Wang dan Feng, bahwa sekte bahagia mungkin telah membuat kesalahan dalam penyelidikan mereka terhadap Duan Lingtian, dalam hatinya, dia tidak meragukan hasil penyelidikan sekte bahagia. Seperti kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Sejak itu, dia meninggalkan kesan yang sangat buruk tentang Duan Lingtian, dan dia marah pada dirinya sendiri karena secara naif mempercayainya. Lagi pula, karena dia dengan bodohnya mempercayai kebohongannya, dia pergi ke Wang dan Feng dan mengungkapkan masalah antara Murongbing, keponakannya, dan pria itu. Sebagai akibat, Murongbing sekarang ditahan oleh Wang dan Feng. Begitu Wang dan Feng memastikan Duan Lingtian tidak berasal dari klan yang luar biasa, dia akan segera membunuh Murongbing. Dia ingin menantang penjaga tertinggi dari sekte pengembara surgawi kita yang pengasih. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Namong Siu mengenali suara Duan Lingtian juga karena mereka baru saja bertemu selama konferensi alkimia. Dia bingung, mengapa Duan Lingtian datang untuk menantang wali tertinggi mereka yang merupakan salah satu dari 10 adipati surgawi yang paling kuat di 6 wilayah tenggara dan daerah perbatasan. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang celestial tertinggi surgawi yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun terhadap penjaga tertinggi sekte mereka? Demikian pula, dia merasa dia sudah gila karena melakukan hal seperti itu. Suara mendesing. Jubah Namong Siu berkibar tertiup angin saat dia lepas landas dari tanah kultivasinya dan menuju ke arah Duan Lingtian. Di halaman yang dibangun di tepi tebing pegunungan curam di perkebunan sekte pelancong surgawi yang pengasih. Seorang wanita cantik yang sedang mengajar teknik pedang gadis terdiam seketika ketika dia mendengar suara Duan Lingtian. Ekspresi awalnya yang dingin menjadi lebih dingin saat ini. Duan Lingtian, seorang gadis berpakaian hijau yang berdiri di samping wanita cantik itu melebarkan matanya saat dia berseru kaget dalam hati, Duan Lingtian. Kenapa dia ada di sini? Dia ingin menantang Grandmaster. Apakah dia marah? Wanita cantik itu menatap gadis berpakaian hijau dengan tajam saat dia dengan dingin bertanya, Liu Luo, apakah suara itu benar-benar milik Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari sekte surgawi Tai? Jantung gadis berpakaian hijau itu berdetak kencang sebelum dia menjawab dengan ragu-ragu, ya, Tuan. Itu suara Duan Lingtian. Gadis berpakaian hijau itu tidak lain adalah Liu Luo, seorang murid dari sekte pengembara surgawi yang pengasih. Wanita cantik yang dia panggil sebagai Tuan tidak lain adalah Wang dan Feng, penjaga kedua dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Wang dan Feng juga satu-satunya putri kandung Wang Qiuquang, penjaga tertinggi sekte dan adipati surgawi 10 arah. Yah, well, siapa yang tahu dia akan mengirim dirinya sendiri ke depan pintu kita. Mata Wang dan Feng berkilat dingin setelah dia mendengar kata-kata Liu Luo. Hanya dalam sedetik, dia menghilang ke udara tipis. Tuan, tunggu aku, Liu Luo berteriak. Meskipun dia tidak bisa menangkap gerakan Wang dan Feng, dia tahu tuannya pergi menemui Duan Lingtian. Dia tidak ragu-ragu dan mengikutinya. Saat dia terbang, dia berpikir dalam hati sambil menghela nafas, kakak perempuan ketiga seharusnya sudah mendengar suara Duan Lingtian sekarang, kan? Sayangnya, dia tidak bisa meninggalkan tempat bobrok itu sekarang. Di kediaman bobrok di kaki pegunungan di perkebunan sekte pelancong surgawi yang pengasih. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia bilang dia ingin menantang Grandmaster? Seorang wanita yang sedang duduk diam di depan meja kayu tua tiba-tiba bangkit ketika mendengar suara Duan Lingtian. Jika mereka yang hanya bertemu Duan Lingtian sekali selama konferensi alkimia dapat mengenali suaranya, bagaimana dia bisa gagal mengenali suaranya? Matanya bersinar dengan harapan untuk sesaat sebelum digantikan dengan kecemasan dan ketakutan. Wanita itu mengenakan gaun ungu sederhana yang memperlihatkan pinggang tawonnya. Alisnya melengkung sempurna, dan kulitnya bersih. Kerudung tembus pandang menutupi bagian bawah wajahnya, tapi matanya yang cerah dan sikapnya yang elegan sudah cukup untuk membuat sekelilingnya pucat dibandingkan. Bahkan, kerudung tembus pandangnya menambah pesonanya. Itu memenuhi orang dengan keinginan untuk melepas cadarnya sehingga mereka bisa melihat wajahnya yang cantik. Jilbab tidak mengurangi kecantikannya sama sekali sehingga orang hanya bisa membayangkan betapa cantiknya dia tanpa kerudung.
Wanita ini tidak lain adalah Murongbing. Dia saat ini sedang ditawan oleh tuannya, Wang dan Feng, di kediaman bobrok yang ditutupi dengan banyak formasi yang mencegahnya melarikan diri. Mungkinkah dia benar-benar berasal dari klan luar biasa di area tengah? Apakah Sekte Blissful membuat kesalahan? Namun, jika dia telah membawa klannya ke sini, mengapa dia menantang Grandmaster? Murongbing bingung. Berdasarkan pemahamannya, Duan Lingtian hanyalah seorang surgawi tertinggi surgawi. Dia sama rentannya dengan semut di hadapan 10 arahan Celestial Duke. Di daerah terpencil milik Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih berdiri gunung tertinggi yang membentang melewati awan. Tempat ini memiliki lingkungan kultivasi terbaik di tanah milik Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih karena itu adalah tempat terdekat dengan nadi kristal surgawi primitif dari Sekte tersebut. Tempat ini juga merupakan tempat kultivasi Wang Qiukang, penjaga tertinggi dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan seorang adipati surgawi 10 arah. Wang Qiukang adalah pria parubaya yang tinggi dengan tubuh yang kuat dan penampilan rata-rata. Dia sedang duduk bersila di udara sebuah lembah di tengah gunung, berkultivasi, ketika dia terganggu oleh suara Duan Lingtian. Matanya berkilat dingin ketika dia membukanya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, sudut bibirnya melengkung dengan jijik saat dia berkata, dia ingin menantangku. Bagaimanapun, dia adalah seorang duke surgawi 10 arah. Dia tidak akan memperhatikan siapapun. Dia belum pernah mendengar tentang Duan Lingtian, oleh karena itu, dia yakin Duan Lingtian bukan adipati surgawi 10 arah dari 6 wilayah tenggara atau perbatasan. Tak lama kemudian, dia terus berkultivasi, sepenuhnya mengabaikan Duan Lingtian sebagai seseorang yang tidak layak mendapatkan perhatiannya. Sementara itu, anggota Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih perlahan-lahan mengepung Duan Lingtian, Tai Tai He, dan Huaner saat mereka tiba dalam kelompok demi kelompok ke segala arah. Para murid yang berpatroli adalah yang pertama tiba di hadapan para pejabat tinggi dan murid-murid lainnya. Segera setelah itu, kerumunan besar telah terbentuk di sekitar ketiganya. Secara alami, mata mereka tertuju pada Duan Lingtian segera setelah dia tiba. Jadi dia orang gila. Apakah dia benar-benar Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai? Tiba-tiba, salah satu murid dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih melihat Huaner dan berseru, saya mendengar ada kecantikan tiada taraf yang selalu berada di sisi Duan Lingtian. Ini pertama kalinya aku melihat kecantikan yang begitu sempurna. Bahkan wanita tercantik di sekte kami, kakak senior Murongbing, tidak ada artinya jika dibandingkan dengannya. Dia terus berkata, sepertinya pemuda berpakaian ungu ini benar-benar Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai. Wanita yang menakjubkan dan sempurna. Kecantikan seperti itu, tidak mungkin menemukan kecantikan lain seperti dia di dunia ini, kan? Sepertinya pemuda berbaju ungu ini adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai, Duan Lingtian. Sebagian besar murid yang mengira Duan Lingtian adalah orang gila yakin akan identitas Duan Lingtian ketika mereka melihat kecantikan Huaner yang tiada taraf. Dia adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Tai, Duan Lingtian. Nyata, ekspresi keterkejutan terlihat di wajah para pejabat tinggi dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih ketika mereka melihat Duan Lingtian lagi. Pada saat ini, sebuah suara yang syarat dengan kemarahan terdengar di kejauhan. Jadi, kamu Duan Lingtian. Hanya dalam beberapa saat, seorang wanita cantik muncul dari udara tipis di depan semua orang. Semua orang dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih segera mengenali wanita cantik itu. Penjaga dan Feng.